Bentar. Ya, hari ini kita akan belajar tentang bibliometrik ya. Ini untuk pemula, untuk kita yang baru mengenal cara melakukan pengelolaan database untuk referensi. Ya, mungkin ini barangkali bermanfaat bagi teman-teman menjalani tugas akhir di kampusnya atau hal terkait final project dalam bentuk tulisan ya, barangkali diperlukan untuk menunjang tulisan Anda. Oke, kita coba tampilkan. Ini sudah terlihat belum? Boleh tolong di-mention di chat, silakan. Sudah terlihat? Oke, baik. Jika suara saya hilang, mohon di-mention ya di mic ya, supaya saya tidak balik-balik. Baik. Kita mulai ya pengenalan bibliometrik untuk pemula menggunakan Postpaper. Postpaper ini adalah tools ya, jadi tools untuk mengelola yang mana nanti kita akan melihat beberapa hubungan ya, seperti halnya berikut ya. Hubungan gimana sih tren riset, gimana sih tren pasar, bisa juga. Lalu digunakan untuk apa sih yang belum dimunculkan dari suatu misalkan produk tertentu, bisa juga dalam hal button ataupun dalam hal riset bisnis ya. Jadi banyak kegunaan untuk Postpaper ini. Nanti aplikasinya kita bisa membaca dari peta map ini. Nanti saya ajarkan caranya dari kita mulai menginput, mengelola sampai memunculkan network visualisasinya ya. Pertama kita coba mengenal dulu ya dari basicnya. Ini saya cuma ada 4 atau 5 slide ya. Pertama ini mungkin teman-teman sudah lihat ya di project capstone apa yang pernah saya jelaskan. Jadi ketika kita memulai suatu hal, tentu kita harus memerhatikan beberapa pertanyaan, scientific question ya, ataupun hal-hal ini bisa juga kita lakukan di awal ya, untuk menunjang eksperimen, kemudian kita tulis, lalu kita publish. Nah, sekarang kita beralih ke dalam systematic review atau kita bisa sebut sebagai bibliometrik ya. Jadi yang topik hari ini adalah riset ketika kita melakukan riset secara kuantitatif ya. Jadi bukan kualitatif. Kita melihat kuantitatif dari beberapa publikasi yang telah dipublikasikan dan beberapa keyword ya, ataupun judul ataupun penulis. Nanti kita lihat di bawah. Jadi tingkat kesulitannya ini memang sangat sulit ya. Ini adalah lebih sulit dari original artikel ataupun lebih sulit dari project yang kita jalani, apapun itu. Ya, jadi ini kita melihat misalkan saya punya sekitar saya coba ilustrasikan ya. Saya coba ilustrasikan misalkan Anda ingin menjalankan suatu project ya. Project misalkan saya tulis di sininya bentar. Ya, misalkan di sini saya tulis machine learning ya. Machine learning dalam bidang sebagai contoh deteksi jantung ya, penyakit jantung ya. Nah, ini kan pasti sudah banyak ya orang melakukan project ini. Jadi kita pertama cari dulu literaturnya. Ibaratnya literaturnya banyak kan di sini, ada berapa? Mungkin ada sekitar 1000 lebih ya artikel yang mendeteksi jantung, entah itu dari subnya terkecil ataupun sedang, menengah dan sebagainya, ataupun secara general. Yang penting dia termasuk ke dalam deteksi jantung dengan machine learning. Dari sini, misalkan Anda mendapatkan 1000 literatur, kemudian Anda filter ya. Filter yang mana sih keyword kira-kira yang saya inginkan untuk saya lakukan. Jadi kalau systematic review atau dalam hal ini, itu kita atas dasar apa yang kita inginkan dulu. Ya, jadi kita menaruh sekitar 5 kata atau 3 kata ya, atau kita sebut keyword.
Dari 3 kata atau 5 kata kita persempit lagi, ya. Persempit menjadi beberapa bagian. Oh, misalkan saya hanya butuh tentang ininya, algoritmanya saja, ya. Dan misalkan satu lagi pengelolaannya dengan regresi, berarti menjadi 2 kata. Dari 2 kata ini kita persempit jadi 1 kata kunci. Ya, jadi kita menemukan suatu hal yang baru di sini. Atau kita sebut sebagai novelty, ya. Nah, ini saya menyarankan saya memberikan kuliah di Project Capstone Data Science ini agar teman-teman ketika nanti lulus dari SIB ini, Anda bisa menerapkan bisa secara mandiri untuk mencari project capstone atau project real yang belum pernah orang-orang jalani. Jadi saya sebut di sini sebagai kebaruan. Kebaruannya seperti apa? Yang berkelanjutan, ya. Jadi dia memiliki turunan-turunan yang banyak. Oleh sebab itu kita harus memahami basic dari pengelolaan literatur. Ya. Ini beberapa langkah untuk melakukan systematic review ataupun nanti kita sebut sebagai bibliometrik, ya. Pertama kita tentukan dulu topiknya apa. Sebagai contoh tadi saya menaruh ya topiknya itu sebagai apa tadi machine learning, ya. Ini in general, ya, berarti masih sangat umum, ya. Kemudian kita tentukan di sini konsepnya mau seperti apa. Nanti kita pelajari di sini variabel ada 2 inklusi dan satu lagi eksklusi. Nanti setelah slide ini kita belajar. Jadi 2 variabel ini adalah fondasi kita. Makanya di sini tuliskan protokolnya seperti apa. Ya, ini tidak ada acuan, ya, untuk menuliskan protokol. Jadi acuannya kita sendiri. Systematic review itu kita sebagai acuannya, ya. Terus kita cari literaturnya sesuai dengan protokol yang udah kita buat sendiri. Kemudian kita lakukan screening. Misalkan Anda dapat 1000 jurnal ataupun 1000 artikel ataupun 1000 tulisan yang berkaitan. Terus Anda filter, di sini terfilter menjadi 15 karya ilmiah ataupun tulisan yang berkaitan. Kemudian kita list, ya, satu persatu kita telaah dari 15 ini apa sih yang mau ingin kita lihat. Apakah kata kuncinya ataupun abstraknya ataupun judulnya saja. Terus kita lihat di sini, oh ternyata dalam hal systematic review umumnya dia melihat abstrak. Karena abstrak itu kan menggambarkan pendahuluan, kemudian tujuan, metode, hasil dan kesimpulan. Sangat ruah, ya. Meruah. Jadi sehingga kita bisa merasakan oh ini yang kita cari nih. Nah, setelah itu kita interpretasi hasilnya. Seperti apa? Nanti lanjutannya ini ke meta analisis. Meta analisis ini tidak akan dibahas hari ini, ya. Jadi ini dia memang menggunakan statistik, ya. Statistik lanjut untuk melihat bias publikasi, ya. Bias publikasi sebagai contoh, saya punya paper machine learning 1, 2, dan 3 sebagai contoh. Dari ketiga itu meneliti objek yang sama. Objek yang sama adalah misalkan timun, ya. Timun. Nah, dari 3 itu gimana sih membedakannya? Dalamnya kayak gimana dan sebagainya, itu pakai meta analisis. Kita melihat bias publikasinya. Ya, ini kita lihat, kita kenal variabel dan kata kunci, ya. Ini saya ambil contoh dari riset yang saya lakukan, ya. Sebagai contoh, saya melakukan ini dengan teknik di sini tekniknya saya pakai machine learning, ya. Konsepnya yang di pikiran saya, terus pengelolaannya machine learning-nya jenisnya unsupervised, ya. Unsupervised-nya turunannya PCA, ya. Ini terkait klasifikasi. Nah, ini kita rancang sesuai dengan apa yang kita pikirkan, ya. Ini objeknya saya taruh di sini rumput laut, saya singkat RL, ya. Nah, sehingga kita bisa menjadi acuan kasar, ya. Oh, saya ingin meneliti atau saya ingin menjalankan proyek rumput laut. Apa sih yang mau dilihat dari rumput laut? Misalkan di sini keragamannya yang akan saya lihat. Ataupun gimana sih kondisi originalnya, ya. Ini yang ingin saya lihat. Terus metodenya seperti apa? Oh, saya menggunakan machine learning. Machine learning apa? Unsupervised algoritma.
jenisnya apa? PCA, Principal Component Analysis. Dan yang terakhir, apa sih yang akan tujuannya apa untuk klasifikasi saja. Nah, ini pedoman yang kita pakai. Pedoman ini tidak ada acuan sama sekali. Jadi ini ada yang saya pikirkan. Enaknya gitu, kalau di systematic review kita memikirkan dan kita sendiri yang melakukannya, ya. Terus kita lakukan di sini menggunakan software Publish or Perish, nanti kita pelajari ya setelah penjelasan slide. Kemudian kita gunakan kata kunci yang terintegrasi, maksudnya yang berkaitan dengan indeks ya. Jadi setiap jurnal itu dia punya indeks. Ada Crossref, Google Scholar, PubMed, Scopus ataupun yang lain, bisa juga IEEE ya, dan sebagainya. Lalu saya bikin kata kunci A dan B. Ya, cukup 2 sub aja. Pertama saya membedakan nama latinnya ya, atau nama spesiesnya. Rumput laut yang saya gunakan Cavapicus alvarezi. Kemudian yang kedua saya gunakan nama dagangnya yang umum digunakan di perdagangan rumput laut, yaitu Eucomat cottoni ya. Kemudian selanjutnya saya coba masukkan geographical origin, ini terkait klasifikasi, lalu principal component analysis. Nah, jadi hanya ada 3 kata kunci. Jadi dari 1, 2, 3, 4 kita persempit lagi jadi 3 kata kunci ya. Dari sini kita tentukan variabel inklusi dan eksklusi. Inklusi itu berarti yang ada atau yang kita pikirkan. Eksklusi itu berarti di luar, tidak boleh ada yang kita pikirkan ya. Saya bahas dulu yang eksklusi. Berarti eksklusi artikelnya dengan data tidak lengkap itu kita hindari ya. Kemudian saya tidak melihat tidak ada standar deviasi karena kan ini berkaitan dengan data ya. Jadi harus ada standar deviasi. Kalau tidak ada ya udah saya langsung cut, jurnalnya saya tidak bawa. Yang bukan original artikel berarti saya singkirkan. Lalu gerai literatur, hasil laporan pemerintah, skripsi, tesis, dan disertasi yang tidak diterbitkan. Berarti artinya dia tidak sah atau tidak legal atau tidak ada di repositori. Ini kita hindari. Ini eksklusi ini tidak ada acuan. Yang penting kita inginnya kayak gimana. Mau Anda memasukkan gerai literatur, hasil laporan pemerintah, boleh-boleh saja. Yang penting tetap berada di lingkupnya apa yang kita pikirkan. Kemudian inklusi. Oh, saya pengen artikelnya bahasa Inggris semua. Berarti bahasa Indonesia itu tidak dimasukkan. Kemudian jurnal internasional terindeks Scopus. Berarti kita cari yang ada di Scopus. Artikel membahas 3 sub. Dari sub ini kita tulis, oh sub 1 saya ingin menuliskan klasifikasi asal geografis dengan machine learning. Machine learning ada di kata kunci ya. Asal geografis ada di kata kunci. Kemudian sub 2 dan sub 3. Lalu tahun publikasi ini kita batasi 10 tahun terakhir. Kenapa harus 10 tahun terakhir? Nah, karena kita sendiri yang mau melakukan systematic review. Boleh dari tahun 2000 sampai 2024 boleh. Dari tahun 90 boleh. Itu lebih bagus, datanya lebih banyak. Nah, setelah ini kita lakukan ini namanya Prisma ya. Jadi ini untuk diagram Prisma ini untuk systematic review. Nah, kita lihat di sini, oh berapa sih jumlah Scopusnya, N-nya ada berapa. Jadi kita cari literaturnya, kemudian totalnya saya contohkan misalkan ada 500 artikel yang terkait apa yang akan saya cari. Lalu kita lakukan seleksi, menjadi berapa nih dari seleksi? Contoh 200. Seleksi berdasarkan judul dan abstrak. Tinggal 15 contoh aja. Nah, dari seleksi ini artikel yang tersisa berapa? Misalkan saya tulis 5 ya. Dari 5 ini yang relevan, yang tidak relevan gimana? Melihatnya apa tadi? Kriteria yang eksklusi. Ya, dia tidak ada standar deviasi. Oh, dari 5 artikel ini misalkan 3 ini tidak relevan dan 2 ini kelengkapan data 1 misalkan. Jadi artikel yang digunakan adalah 1. Sah aja ini. Jadi nanti ini turun. Jadi dari banyak literatur kita seleksi menjadi lebih sempit ya, kayak gitu. Sebagai contoh ini saya memberikan publikasi ini Jaka et al 2024 ya tentang machine learning. Ini untuk penerapannya material ya. Nah, nanti ketika kita melakukan systematic review atau bibliometrik ya,
kita melihat beberapa aspek ya. Pertama, kita bisa lihat dari judulnya, lalu kita lihat dari penulisnya, autornya, atau co-autornya. Ya, co-autor berarti nama setelah nama ya. Lalu kita lihat abstraknya, bisa. Lalu kita lihat kata kunci. Kita pilih aja salah satu yang mana yang paling enak. Nah, berdasarkan apa yang orang lakukan, itu biasanya orang melakukan kata kunci, mencari kata kunci. Makanya ketika kita menuliskan suatu hal, kita harus menuliskan kata kunci ya, kegunaannya untuk itu. Agar di saat orang mencari di database itu ada ya, dan paskap dengan baik. Jadi kata kunci ini sangat fundamental ya. Ya, kita ambil nanti coba kita cari dengan kata kunci setelah ini ya. Ini sebagai contoh ada abstrak, ada keyword. Nah, dari abstrak ini mana yang akan kita pilih? Keyword atau abstrak? Kalau saya akan memilih keywordnya karena lebih mudah nantinya untuk meneliti kebaruannya. Oke, ini materinya sudah cukup. Ada yang tanyakan sampai sini? Oke, baik. Kalau belum ada yang ditanyakan, kita coba lanjut ke dalam apanya? Penerapannya ya. Berarti kita coba langsung. Pertama nanti Anda bisa cari atau bisa download ya Publish or Perish ya. Oke. Nanti Anda bisa download Publish or Perish ya. Ini terbuka akses open access ya di Google. Silakan nanti dicari. Kemudian nanti setelah ini sebentar. Ya, nanti setelah ini Anda bisa lakukan filter ya. Filter berdasarkan apakah afiliasi, nama publikasinya apa, kemudian atau dari title atau dari keyword. Yang paling mudah adalah dari keywordnya ya. Sebagai contoh saya source-nya ini banyak ya. Source-nya ini bisa dari Scopus, Crossref, Google Scholar, ataupun yang lainnya. Nah, karena kita ingin mencoba untuk jurnal kita ambil acuan yang tadi ya. Yang tadi kita ambil acuan bahwa jurnal kita harus terindeks Scopus. Kita ambil kriteria inklusi ini ya. Sebanyak ya. Dan nanti kita bikin subnya ya ke bawah. Nah, pertama kita lihat dulu di sini ya. Indeksnya Scopus. Berarti kita cari ya. Ini saya mau cari coba machine learning Seaweed ya. Saya dari tahun 2000 sampai 2024 ya. Oke. Muncul ya, ini banyak penelitiannya dan kita nggak mungkin membaca satu persatu ya, satu persatu, tetapi kita harus melihat aja abstrak sama keywordnya. Caranya gini ya, nanti Anda di bulk semua ya, di bulk disorot semua ya, terus di save dulu ya, pakai ini save-nya save result ke dalam file RIS ya. Ada nggak di sini RIS? Oke, ini RIS ya. Kita kasih nama misalkan contoh 1 ya. Oke, ini contoh 1 saya kasih kata kunci machine learning dan rumput laut. Lalu kita buka Mendeley. Nanti dibikin akunnya. Jika belum ada yang belum bikin aja nanti. Ini free juga ya. Gratis ya. Tapi di Mendeley Desktop. Tulisnya nanti di Google Mendeley Desktop. Di sini nanti Anda bikin ya folder ya. Saya kasih contoh di sini saya kasih folder ya. Contoh 1 ya. Lalu kita add ya, klik add di sini. Nah, kita add yang tadi yang sudah kita save. Contoh 1.ris. Nah, ini ada kan ya? Udah muncul ya. Nah, tetapi kita lihat dulu di sini. Ini abstrak, kita kelengkapannya kita lihat di sini. Judul ada nih. Oke, ini judul ada, tapi dia tidak ada abstrak dan tidak ada abstrak saja. Kemudian yang ini judul ada, abstrak ada, keyword ada. Lalu yang bawahnya keywordnya ada nggak coba? Tidak ada keyword ya. Abstrak tidak ada. Ini juga nggak ada ya. Nah, gimana sih caranya kita untuk memasukkan abstrak ataupun keyword? Kita tinggal di sini klik 2 kali ya. Maaf.
di Fabrice All Paris-nya kita coba klik 2 kali ya. Ini bisa diklik 2 kali. Nanti dia langsung masuk ke artikelnya. Kita kopikan nanti abstraknya satu persatu. Memang agak lama di sini. Kita lengkapi dulu tujuannya apa, kita ingin melihat keyword, berarti kopikan aja keywordnya, masukkan ke sini, nanti tinggal di oke ya, diklik oke. Nah sini ya, nanti tinggal dimasukkan dan sebagainya. Ini ada beberapa yang belum lengkap ya, jadi harus dilengkapi terlebih dahulu. Kita akan bandingkan ya, ini kan saya mengambil dari Publish or Perish apa adanya ya, belum saya masukkan kelengkapannya dan sebagainya. Kita coba sekarang masukkan ke Post and Viewer ya. Dari sini ya, nanti teman-teman ini saya coba close dulu ya. Oke. Nanti di sini teman-teman lihat tampilannya awalnya seperti ini ya, Post Viewer. Ini open access. Jadi nanti teman-teman bisa download di sini ya. Ini manualnya ya, nanti ada di softwarenya. Nah, ini Anda bisa klik di sini ya, nanti instruksinya diikuti aja, ada klik download nanti di sini. Silahkan pilih sesuai komponen laptop Anda ya. Oke, ada yang tanyakan dulu sampai sini? Oke, kita masuk ya, ini tampilan awal. Nah, kita kalau teman-teman ingin baca lebih lanjut tentang Post and Viewer, klik yang manual ini ya. Ya, nanti ini langsung terintegrasikan ke PDF-nya. Keseluruhan tentang Post Viewer ini. Yang paling penting di sini yang saya ajarkan, kita coba lakukan ya, kita bisa membaca referensi. Pertama create dulu ya. Nah, ada 3 pilihan. Kalau yang atas dia basicnya itu secara online ya. Jadi dia networknya kita kopikan dari database yang ada. Kalau yang kedua ini dari data file.ris yang udah kita perbaiki, kita masukkan keywordnya ataupun abstraknya dan sebagainya. Kalau yang terakhir ini based on text data, biasanya datanya akan berantakan ya. Dia masuknya ke Notepad kalau di Windows, kalau di MacBook dia pakai Sublime Text bisa juga, nanti diintegrasikan ke sini. Hari ini kita akan coba yang create map based on bibliographic data ya. Next, kita klik next. Kemudian di sini kita read data dari file Reference Manager, supported filenya .ris ya. EndNote ini bisa pakai aplikasi EndNote atau RefWorks ya. Kita pakai yang RIS aja. Lalu kita masukkan di sini ya. Kita masukkan tadi saya simpan di desktop ya. Oke, kita masukkan contoh 1 ya. Contoh 1. Kemudian next. Nah, karena lihat type of analysis, dia hanya mendeteksi dari author aja, karena di sini banyak data yang belum dimasukkan keywordnya. Nah, ini fungsi kita memasukkan satu persatu. Kalau dari Publish or Perish kita masukkan satu persatu. Tetapi nanti setelah ini saya ajarkan cara yang lain supaya Anda bisa mencoba mencari berdasarkan keywordnya ya. Oke, kita coba dulu. Ya, ini tipe countingnya aja. Kemudian kita next saja. Nah, ini minimum number of document dari autornya mau kita seleksi berapa? 1, kalau 2 berarti kesamaannya ada 2 di setiap 3 artikel. Kalau 1 berarti 72 artikel ini berbeda. Next. Nah, ini berdasarkan author ya. Author yang menjelaskan tentang machine learning dan Seaweed. Klik finish. Ya. Nah, jadi ini kita nggak bisa melihat hubungannya ya kalau dari author. Jadi hanya melihat author ini menuliskan tentang apa yang kita tuliskan. Nah, yang Chen ini berarti dia sering yang tanda yang besar ya, yang besar kayak gini ya. Chen, kemudian Ibi Doja ya, dia sering menulis tentang machine learning dan Seaweed kaitannya. Nanti kita lihat density juga yang sering dilakukan, ternyata penulis Chen dan Ibi Doja. Jadi mereka sering menulis tentang machine learning dan Seaweed sesuai kata kunci yang kita pengen tadi dari Publish or Perish. Nah, gimana sih agar supaya kita bisa melihat kata kunci? Nah, kita dari sini kita masuk lagi ke Mendeley desktop-nya. Ini saya sudah kumpulkan beberapa
beberapa literatur yang sudah lengkap ya, abstraknya, kemudian keywordnya ya. Ini sudah lengkap keywordnya. Atau yang ini aja deh, sebentar. Saya masukkan coba yang ini tadi saya coba. Yang ini aja, saya masukkan yang ini. Nah, ini keywordnya, terus kita lihat ini sudah lengkap ya. Keywordnya tidak ada yang tertinggal, nampaknya tidak ada yang tertinggal. Caranya gini, kalau dari Mendeley kita gerak, kita Ctrl A dulu semuanya, klik kanan ya, kemudian export ya. Ini di desktop aja, simpen. Saya coba tulis contoh kedua ya. Dan saya belum tahu ini tentang apa yang akan kita cari ya. Dan ini masih seputar tumbuhan. Ini tumbuhan mulberry. Jadi kita belum lihat, kita belum seleksi ya, kita belum melakukan seleksi dan sebagainya. Ya, kita save-nya dalam Paris, klik save ya. Oke, sudah tersave, berarti kita masuk ke sini lagi. Kita coba ulang ya. Pakai yang sama, map based on data ya. Diklik lagi next. Kemudian masukkan yang file yang udah kita save, Morus ya. Tadi kita klik next ya. Nah, muncul kan ya. Type of analysis occurrence. Berarti dia apa sih yang akan dianalisis keywordsnya. Ini yang pentingnya keywordsnya. Terus kita next. Nah, minimum number of dari keywordnya kita kasih minimum 1 aja ya. Next. Nanti dari sini, nah kita bisa lihat keyword mana yang sekiranya kita nggak perlu. Contoh ini 146 156 ini halaman ya. Ada sebagian publikasi yang mencantumkan seperti itu. Ini juga kita nggak usah. Contoh aja ya. Ini contoh dilakukan. Nah, yang kurang relevan kita selektif dulu di sini ya. Ya, contohnya beberapa hal aja yang saya selektif deh. Klik finish. Ada 65 item dari 388 item. Ya, ini lagi di running. Kemudian muncul ya. Nah, ini ngebaca. Jadi si Postviewer ini dia membaca berdasarkan apa sih isi jurnal yang ini tuh. Jadi dia ibaratnya mengelompokkan beberapa kata kunci yang ada. Umumnya orang tuh menuliskan kata kunci apakah ada yang sama atau yang tidak. Nah, ini makanya kata kunci ini sangat penting. Dan kita menulis kata kunci itu nggak bisa sembarangan. Ya, kita balik lagi ke materi sedikit ya. Kita menuliskan kata kunci ya. Kayak misalkan ini. Ini judulnya Machine Learning Assisted Tensile Strength Prediction ya. Dan optimasi dari TI Alloy. Berarti tentang material, tentang machine learning, dan tentang prediksi ya. Maka dari itu kata kuncinya machine learning harus ada, karena di dalam abstraknya dia keseluruhannya adalah machine learning. Ini dari general. Kemudian apa sih yang ditelitinya? Oh, TI Alloy, berarti dia harus ada. Lalu mechanical property ya, seperti misalkan ini ya, elemennya dan sebagainya. Lalu dia masukkan tensile strength. Nah, bisa juga nanti teman-teman memasukkan hal-hal lain yang berkaitan dengan abstrak yang Anda tulis, ataupun misalkan abstrak yang penulis tuliskan gitu. Nanti semisalnya tidak cocok ya dengan apa yang menurut pikiran Anda nggak cocok, ya Anda ubah di sini. Misalkan ini tentang sintesis ya. Berarti di sini harus ada keterangan sintesis dan molecular docking, harus ada di keywordnya. Nah, nanti di-selected di situ. Jadi kita harus menseleksi satu persatu. Sebenarnya pekerjaannya lama ini. Tapi untuk tahap awal kita melihat secara general dulu. Apa yang penulis tulis tentang author keywordnya, kita ikuti dulu aja. Nanti setelah itu kita bisa edit tergantung isi dari abstrak yang penulis tulis ya. Oke, kita lihat di sini hubungannya ya. Kita lihat bahwa yang bulatnya besar ya, sama ini misalkan ya. Ini hubungannya kita banyak yang meneliti dan ini saling berhubungan ya. Ketika kita klik, oh ini hubungannya dengan peptida, kemudian aktivitas dengan beberapa jaring-jaring lain ya.
Saya sebutnya jaring-jaring lain. Kemudian kita lihat di sini apa namanya? Densitasnya. Jadi semakin warnanya tebal ya, berarti itu orang banyak meneliti di sana ya, di sub itu, di keyword itu. Kita kasih lihat di sini, oh di sini ada kualitatif profile. Ya, berarti gimana? Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Silahkan. Oke, baik saya lanjut sedikit lagi ya. Oke, berarti kalau misalkan apa namanya ini tadi kita densitas ya, lihat densitas yang tebal yang mana sih? Oh ini tebal, tebal banget nih. Kecuali ini yang nggak tebal ya. Berarti kalau kita lihat, kita balik lagi ke network visualnya. Oh yang Ebu Recall ini banyak orang yang belum meneliti. Jadi kita bisa melihat kebaruannya. Oh di sini nih kita bisa lakukan, kita bisa identifikasi dan kita bisa lakukan riset mendalam gitu ya. Jadi ini tahap awal untuk melakukan dalam bibliometrik secara kuantitatif ya. Ini yang paling pentingnya. Silakan jika ada yang tanyakan boleh sebelum saya lanjutkan. Oke. Baik, terakhir ya yang akan saya sampaikan ini terkait post viewer ya. Nanti teman-teman silakan apa namanya gunakan, cobalah apa beberapa hal diterapkan di misalkan di SIB itu untuk project capstone. Anda bisa lakukan, bisa download tuh jurnalnya, di download dulu, dikumpulkan di sini ya. Saya sebagai contoh saya kumpulkan di sini ya. Misalkan ada berapa yang serupa? Oh ada 10, ya nggak apa-apa. Berarti dari 10 itu nanti Anda lihat abstraknya seperti apa, keywordnya seperti apa. Menurut Anda abstrak yang ditulis penulis apakah mencerminkan keywordnya nggak? Atau sebaliknya? Kalau menurut Anda tidak mencerminkan, berarti Anda bisa edit di sini. Itu untuk keperluan apa namanya keperluan post viewer aja. Jadi kita ingin melihat artikelnya ini darknya aja dan kita tidak perlu baca secara mendalam ya. Kalau kita nanti membaca secara mendalam berarti itu udah ke tahap meta analisis ya. Kalau hanya systematic review sama bibliometrik untuk basicnya sampai sini ya. Jadi tidak perlu kita membaca habis satu artikel, tapi kita lihat aja abstraknya ya, karena abstrak kan isinya pendahuluan, kemudian ada tujuan, lalu ada metode, hasil dan kesimpulan. Itu sudah sangat menggambarkan menurut saya. Ya begitu. Ini penjelasan terkait post viewer. Nanti untuk visualisasi ini bisa diatur-atur ya. Silakan nanti dilakukan. Anda bisa coba sendiri. Ini bisa diganti ya. Dari circle jadi frames tergantung kebutuhan. Kemudian colornya bisa diganti warnanya. Lalu di sini apa itemnya apa aja ya. Ini clusternya ya, cluster 1 ya, cluster 2, 3 dan 4 ini diketahui semua. Kemudian analisisnya kita bisa ubah metodenya pakai apa. Nanti ini bisa dicoba-coba ya. Bisa dicoba-coba, tapi untuk yang general ya seperti ini. Jadi kita nggak usah normalisasi dulu, tapi kita lihat tuh secara general terkait apa yang akan kita lakukan ya. Kita cari secara tren ya, tren risetnya atau tren data yang sedang hype saat ini. Oke, dan terakhir nanti teman-teman bisa lakukan, bisa coba nanti dilihat di sini saya kasih ya apa flow-nya. Ini yang Prisma flow diagram ya, konsepnya saya lihat dari sini ya. Itu open access yang saya tampilkan tadi di dalam slide ya. Ini sudah saya terjemahkan ya menjadi beberapa hal yang mudah dipahami ya. Dan di sini nanti teman-teman bisa lihat Prisma 2020 diagram seperti apa. Saya kasih contoh di sini bentar. Nah ini diagram. Jadi ini sudah di seperti ini ya. Jadi untuk melihat dan memanage
literatur sama menganalisis literatur itu sudah ada yang buat metodenya ya. Jadi kita tinggal gunakan dan lakukan pencarian sesuai kata kunci inklusi dan eksklusi yang telah dijelaskan. Lalu untuk post paper tadi sudah saya jelaskan, dan mungkin untuk cara lainnya ketika tadi kan saya jelaskan lewat publish or perish ya. Nah sekarang kita lihat di sini, nanti teman-teman bisa buka ScienDirect ya. Klik di sini machine learning Seaweed ya, dicari ya. Lalu kita bisa selected ya beberapa tahun. Kita klik di sini, misalkan saya hanya 2024 sampai 2026. Kita bisa klik semuanya ya, dari sini 2020, 2019 dan sebagainya ya. 2010. Bisa kayak gini atau bisa semuanya kita klik ya. Tipenya mau apa, riset artikel ya, ataupun review artikel boleh, silakan ya. Nanti setelah itu lalu diklik filter ya. Diklik ini filter, dan ini ada 275 riset ya. Ini diklik semua ya. Beberapa artikel ada yang tidak boleh di-download karena berbayar ya, ataupun karena tidak ada akses. Nah, nanti kita coba ekspor ya. Ekspor citasinya dalam bentuk list aja. Ya. Ini sebagai contoh ya. Kita taruh dulu di desktop ya. Terus di sini kita masukkan lagi script, next. Ini baca lagi, file listnya dibaca. Kemudian kita pilih filenya. Kayaknya ini ya filenya mungkin. Oke, next. Ini keywordnya sudah rapi ya. Jadi kalau di ScienDirect ini sudah rapi keywordnya dan sebagainya, lengkap lah. Jadi enak untuk kita teliti. Lalu kita klik next ya. Ini occurrence-nya 1 aja. Jadi kita deteksi 113. Ya, next. Dari yang tadi kita deteksi, misalkan ada yang kosong nih, berarti ini dimatikan. Lalu ada yang suatu hal keyword yang kita tidak perlukan. Saya kasih contoh, misalkan ini nggak perlu contoh. Jadi sesuai apa yang kriteria inklusi dan eksklusi kita, itu jangan sampai lupa ya. Klik finish, dari 210 item setnya jadi 73 ya, kita running. Nah, jadi kita lihat di sini machine learning yang grup besarnya, cluster besarnya machine learning, berarti tandanya orang banyak meneliti machine learning dalam bioaktivitas prediksi, kemudian biomasa, dan prediksi ada yang terkait klasifikasi ya. Ini hubungannya seperti ini. Lalu yang ini kidney injury ya. Jadi semakin jauh ya. Misalkan ini, yang machine learning ini kita bandingkan dengan SPM dan kidney, dia kan semakin jauh ya. Berarti orang menelitinya tidak terlalu banyak ya. Kalau dia dekat kayak gini, decision tree, berarti orang banyak menggunakan decision tree. Tapi kita lihat ketika kita klik machine learning, decision tree ini tidak menyala kan warnanya. Tandanya orang jarang menggunakan decision tree. Kita buktikan di densitasnya. Benar kan? Di sini decision tree ketutup sama machine learning. Jadi banyak orang yang meneliti di machine learning dan beberapa hal yang berwarna lainnya ya. Seperti halnya Seaweed, SPM, kemudian biomasa dan lainnya ya. Jadi kita lihat keterkaitan ya antara beberapa variabel yang ada. Terus di sini kita lihat juga, misalkan makroalga ya. Makroalganya, orang meneliti makroalga itu dikaitkan dengan machine learning ya, lihat. Tapi jauh kan ininya, jaraknya jauh, tandanya berarti penulis tersebut dia sangat jarang mengaitkan dengan machine learning ya. Lalu tapi dia lebih sering mengaitkan dengan yang sebelahnya, acute kidney injury ya, dan dengan Seaweed-nya langsung. Jadi beberapa hal ini berhubungan. Kemudian kita lihat di sini, klik yang ini decision tree. Nah, tidak ada yang berkaitan ya. Berarti tandanya, dengan decision tree ini apakah bagus atau enggak? Mungkin bisa jadi potensi nih buat kita meneliti rumput laut dengan algoritma ataupun beberapa hal lainnya ya. Ya itu, jadi kita bisa melihat keterkaitannya. Juga di sini ada, kita klik blue economy nih. Nah, ini hal terkecil ini bisa jadi potensi. Jadi
kita bisa lihat dari ekonominya dan lainnya ya. Lalu untuk yang ini natural produknya, orang banyak mengaitkan dengan machine learning. Jadi kita bisa lihat keterkaitannya satu sama lain. Nah, apa yang udah disampaikan ini mungkin bisa jadi uji coba ya buat di project capstone Anda ataupun di luar ini nanti untuk melihat keterkaitannya. Nanti Anda silahkan coba ya. Bisa dari apa yang udah diajarkan dari sini ataupun dari rujukan lain juga bisa dari IEEE di sini. Nanti teman-teman lihat aja di apa namanya database-nya, download sesuai file yang support ke Postpaper-nya yaitu RIS ataupun misalkan tidak ada RIS, Anda kumpulkan dulu, download dulu, masukkan ke dalam Mendeley. Caranya kayak gitu ya. Nanti Anda lihat satu persatu. Apakah udah benar abstraknya, keywordnya dan sebagainya. Oke, nampaknya saya sudah selesai jelaskan materinya. Silakan jika ada yang belum paham atau bertanya, silakan bisa lewat chat ataupun mic, silakan boleh. Oke, baik. Jika tidak ada yang ditanyakan, berarti kita akhiri pembelajaran tamu hari ini. Semoga bermanfaat ya, teman-teman. Dan jika ada yang ditanyakan apa terkait literatur dan sebagainya, silakan nanti bisa di apa namanya dilakukan di luar ini, boleh. Saya open terbuka ataupun di kelas kita di Project Capstone. Baik, untuk materi ya, materi tadi saya hanya 4 slide tapi saya tampilkan ya materinya. Oke, baik, saya coba share ya lewat link ya. Sebentar sebelum saya tutup, saya save dulu materinya. Ya, ini materinya saya upload di link drive ya, nanti apa saya kirim di sini ya, ditampil, mohon ditunggu. Ya, ini link materinya ya. Silakan boleh di-download di sini. Kemudian ini saya kirim contoh diagram prismanya, nanti Anda lihat aja. Ada apa beberapa banyak ada banyak ya di situ di web resminya ya. Kemudian untuk link publish on or perish-nya ya. Ini silakan nanti boleh di-download ya di sini ya. Saya kirimkan ya.
Ini publish or perish-nya, nanti boleh di-download silahkan. Lalu untuk yang terakhir tadi itu apa ya? Sign direct ya. Nanti teman-teman carinya di sini ya. Di signdirect.com. Bentar, saya kirim ya. Nah, signdirect.com nanti dicari tadi. Lalu untuk bentar, apalagi yang belum saya kasih. Oke, sudah lengkap ya, nampaknya sudah lengkap. Beberapa ini apa saya kasih ini saya coba kirimkan manualnya ya sekalian ya. Manual post and viewer-nya nanti ada di ini ya di link drive ya. Nanti silahkan dipelajari banyak halnya. Terus untuk yang eksklusi dan inklusi tadi itu tidak ada literatur yang menjelaskan itu ya. Jadi itu sesuai apa yang kita pengen ya teman-teman. Dah, sudah lengkap. Ada lagi yang ditanya sebelum kita tutup pembelajaran tamu ini? Baik. Ya, halo. Sip. Kita akhiri ya pembelajaran tamu hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan sukses setelah SIB ini, ataupun ada yang dari umum yang masuk kuliah tamu ini, semoga bermanfaat. Dan silakan jika ada yang ditanyakan saya open, boleh lewat kontak saya ataupun email, silakan. Silakan jika ada yang ditanyakan di situ, boleh di email ataupun kontak saya, silakan. Terkait ini ya, terkait penggunaan dan pencarian riset ya, trend riset untuk project capstone ataupun di luar itu. Oke.